Semangat pagi siswa-siswi Ibu kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPS 2. Saat ini kita belajar tentang novel sejarah. Novel sejarah itu adalah cerita ulang atau namanya recount. Novel sejarah berbeda dengan teks sejarah. Jadi novel sejarah itu berisi tentang kejadian atau menceritakan fakta, peristiwa masa lalu. Dan novel sejarah ini bersifat naratif dan deskriptif. Jenis novel sejarah ada 3 bagian. Pertama, rekon pribadi, novel yang memuat kejadian. Kedua, rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Struktur novel sejarah ada 6. Pertama, pengenalan situasi. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik. Keempat, puncak konflik. Kelima, penyelesaian. Keenam, koda atau penutup. Kaidah kebahasan novel sejarah. Pertama, menggunakan kalimat lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan. Kalimat lampau adalah prajurit. Kedua, menyatakan urutan waktu. Misalnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya, Ibu Ratu menangis ketika Dayang menari. 4. Menggunakan kalimat tak langsung, misalnya mengatakan bahwa dan lain-lain. Contohnya, menurut Sang Pati, Galeng telah diperiksa seluruh kamar Syah Bandar. Kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan yang dipikirkan. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran. Keenam, menggunakan dialog dan tuturan langsung. Contohnya, mana surat itu? Ketujuh, menggunakan kata-kata sifat, menggambarkan toko, tempat, suasana. Contohnya, Gajah Mada jauh lebih besar dari Wibawa Jaya Negara. Novel sejarah juga memiliki nilai-nilai dalam novel sejarah. Pertama, nilai budaya. Contohnya, ia mengangkat sembah di hadapan Baginda. Yang menunjukkan budaya adalah sembah. Kedua, nilai moral. Contohnya, dua-duanya busuk dan sumber keonaran. Contohnya, busuk. Ketiga, nilai agama. Contohnya, semua berdoa. Yang menunjukkan agama adalah berdoa. Yang keempat, nilai sosial. Contohnya, sebagian terbesar pengantar sumbangan. Dari kalimat ini yang menunjukkan adalah sumbangan. Kelima, nilai estetik.